Mengapa terjadi perang antara Sri Krishna dan Arjuna? Sedangkan menurut kitab suci Hindu, Sri Krishna dan Arjuna dianggap sebagai dua tubuh dan satu jiwa. Diyakini bahwa Nara dan Narayana menjelma sebagai Sri Krishna dan Arjuna di dua parayuga. Kalian pasti sudah membaca banyak cerita yang berhubungan dengan Sri Krishna dan Arjuna. Putra Kunti yaitu Arjuna menganggap Sri Krishna sebagai temannya dan juga membimbingnya. Arjuna juga sangat disayangi oleh Sri Krishna. Namun apa yang terjadi? Suatu ketika terjadi perang antara Sri Krishna dan juga Arjuna. Menurut cerita, suatu hari Maharsi Galap sedang mempersembahkan arghya kepada Dewa Matahari di pagi hari. Pada saat yang sama, beliung Gandharwa Citrasena jatuh di jarinya. Maharsi sangat marah melihat hal ini. Dalam kemarahan, dia hendak mengutuk Citrasena karena dia telah mengacaukan persembahannya. Setelah itu dia pergi dan menceritakan penderitaannya kepada Sri Krishna. Sri Krishna menjadi sangat marah pada Citrasena setelah mendengarkan Maharsi dan bersumpah untuk membunuh Citrasena dalam waktu 8 jam. Sekarang Resi Galap yakin bahwa akhir Citrasena pasti hari ini dan dia kemudian pergi dari sana. Begitu Maharsi Galap pergi, Resi Narada mencapai Krishna. Krishna menyambutnya dengan hati yang sedih. Melihat kesedihan di wajah Sri Krishna, Resi Narada bertanya padanya, "Mengapa kesedihan terlihat di wajah terataimu hari ini?" Tentang ini, Krishna memberitahu Narada tentang sumpahnya bersama dengan penderitaan Maharsi Galap. Mendengar ini, Resi Narada tidak tahu harus menyarankan apa. Dia pergi dari sana setelah mendapat izin dari Sri Krishna. Setelah itu, Devrasri mencapai Citrasena. Melihat Resi Narada datang ke tempatnya, Citrasena membungkuk padanya. Dia membawa horoskopnya dan mulai bertanya pada Resi Narada tentang kondisi rumahnya. Melihat hal ini, Resi Narada kemudian berkata, "Bodoh, sekarang apa yang kamu tanyakan semua ini? Akhirmu sudah dekat. Jika Anda menginginkan kesejahteraan Anda, maka lakukanlah sedekah." Citrasena ketakutan setelah mendengar berita kematiannya. Dia pergi ke Brahmaloka, Siwaloka, Indraloka, Yama, Varuna, ke seluruh dunia untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi jauh dari menyelamatkan hidupnya, bahkan tidak ada yang mengizinkannya untuk tinggal. Setelah menghadapi kekecewaan dari semua orang, Citrasena akhirnya sampai di tempat perlindungan Devrasi Narada dengan para wanita yang menangis. Resi Narada merasa kasihan setelah melihat para wanita yang menangis. Dia menyuruh Citrasena untuk ikut dengannya ke tepi sungai Yamuna. Citrasena kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke Yamuna. Setelah sampai di sana, Resi Narada menunjukkan tempat dan berkata, "Hari ini di tengah malam, seseorang wanita akan datang ke sini. Saat itu kamu terus meratap dengan suara yang nyaring. Wanita itu akan menyelamatkanmu. Tapi ingatlah satu hal, sampai wanita itu tidak berjanji untuk menghilangkan kesedihanmu, jangan katakan apapun tentang penderitaanmu." Resi Narada pergi dari sana setelah menjelaskan semua ini kepada Citrasena. Maharsi Narada langsung mencapai istana Arjuna di dekat Subhadra dari tepi sungai Yamuna. Melihat Resi Narada datang ke istana, Subhadra membungkuk padanya dan menanyakan tujuan kedatangannya. Kemudian Resi Narada berkata, "Subhadra, hari ini adalah hari yang sangat penting. Dengan mandi di sungai Yamuna pada tengah malam hari ini dan melindungi orang miskin, Anda akan mendapatkan kebajikan yang dapat diperbaharui." Mengatakan ini pada Subhadra, Resi Narada kemudian pergi dari sana juga. Di sisi lain, pada tengah malam, istri Arjuna yaitu Subhadra datang untuk mandi di sungai Yamuna bersama dengan teman-temannya. Jadi di sana dia mendengar suara tangisan. Subhadra teringat kata-kata Devrasi Narada. Subhadra berpikir, mari kita membantu orang miskin bersama dengan mandi dan mendapatkan aksya punya.
Memikirkan ini, dia pergi ke arah suara itu. Di sana dia menemukan Citrasena yang menangis. Semakin dekat, Subadra bertanya berkali-kali kepada Citrasena alasan menangis, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, Subadra memberitahu Citrasena bahwa saya berjanji bahwa rasa sakit apapun yang Anda miliki, saya akan menghilangkannya. Segera setelah Subadra menerima janji itu, Citrasena menceritakan semua penderitaannya kepadanya. Mendengar kesusahan Citrasena, Subadra menjadi bingung dan bingung. Dia mulai berpikir dalam benaknya bahwa ada janji lain dari Krishna, dan di satu sisi adalah janji saya sendiri. Lagi pula, apa yang harus dilakukan? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melindungi Citrasena dan membawanya bersamanya. Setelah sampai di istana, Subadra menceritakan semuanya kepada Arjuna. Arjuna kemudian menghibur Subadra dan mengatakan bahwa sumpahmu akan terpenuhi. Di sisi lain, ketika Resi Narada melihat bahwa Citrasena sekarang aman di tempat perlindungan Arjuna, dia kemudian kembali menghubungi Sri Krishna. Dia memberitahu Sri Krishna bahwa Citrasena sedang berada di tempat perlindungan Arjuna saat ini. Jadi Anda harus pergi berperang. Setelah berpikir dengan hati-hati. Setelah itu, baik Krishna maupun Arjuna berdiri di medan perang dengan pasukannya masing-masing. Pertarungan sengit pun dimulai antara keduanya. Tetapi, karena tidak melihat hasil, Krishna akhirnya menggunakan cakra sudarsananya. Melihat cakra sudarsananya datang ke arahnya, Arjuna kemudian kembali menyerang dengan Pasupatastra. Segera setelah Pasupatastra dikeluarkan, tanda-tanda Holocaust mulai muncul di ketiga dunia. Melihat hal tersebut, Arjuna teringat akan Dewa Siwa. Kemudian, Dewa Siwa muncul dan membuat kedua senjata itu tidak efektif dan tidak saling berbenturan. Kemudian Dewa Siwa memberitahu Sri Krishna dan berkata kepadanya, "Sudah menjadi sifat alami Anda untuk melupakan janji Anda di depan para penyembah. Sekarang akhiri lila ini di sini." Segera setelah Dewa Siwa mengatakan ini, Krishna memeluk Arjuna dan membebaskannya dari peperangan. Pada saat yang sama, dia memberikan Abhya kepada Citrasena. Tetapi Maharishi Galab tidak menyukai hal ini. Dia bilang itu sebuah lelucon yang bagus. Dia berkata, "Sekarang kalian akan melihat kekuatan saya." Dengan kekuatan ini, Krishna, Arjuna, Subadra bersama dengan Citrasena akan terbakar menjadi abu. Tetapi begitu Resi Malang itu mengambil air di tangannya, Subadra berkata, "Jika saya seorang penyembah Krishna dan pengabdian saya kepada Arjuna terpenuhi, maka air ini tidak boleh jatuh ke bumi dari tangan Maharishi." Dan hal yang sama terjadi. Resi Galab sangat malu dan kemudian kembali ke asramanya. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.